aku juga khawatir seni rupa tuh jadi sesuatu yang hanya rupa gitu, cuman bisa tahu ketika itu ada bentuk gitu. Ketika itu berubah jadi sesuatu yang misalnya kayak suara, tulisan, atau arsip, itu jadi asing lagi. Selamat datang di Laune Podcast. Laune Podcast menampilkan obrolan bersama seniman dari berbagai disiplin seni, membincangkan berbagai perspektif seputar praktik, karya, dan kerja-kerja kesenian dalam hubungannya dengan masyarakat. Selamat malam teman-teman, kita kembali lagi ke podcast Laune edisi bulan Juni. Dan bersama kita pada malam hari ini sudah ada Kak Riksa. Sebelum kita mulai bincang-bincang kita malam hari ini, saya akan perkenalkan sedikit ya, mohon maaf Kak Riksa, kalau ada yang kurang nanti silakan ditambahkan ya. Jadi Kak Riksa ini nama lengkapnya adalah Riksa Afiati. Dia adalah seorang pekerja seni yang tinggal dan bekerja di Yogyakarta. Ia tertarik pada praktek dekolonisasi dalam kerangka artistik dan kerja-kerja kuratorial. Kak Riksa ini sudah pernah terlibat dalam berbagai pameran dan program kesenian di Jakarta, Maastricht, Ljubljana, kalau salah, Brussels, Guangzhou. Oke. Pada tahun 2020, ia ikut menggagas proyek residensi Marantau yang mengadopsi dinamika pergerakan, keterasingan, keberjarakan dari ruang-ruang familiar dan adaptasi dengan pola kerja dan budaya di tempat baru. Meminjam gagasan Edward Gleason, ia merujuk pada pengembaraan, or in English to errant, dan tercerabut dari akarnya, the root. Marantau juga merupakan upaya untuk membelokkan praktik di luar hegemoni pakem Jawa. Wah, ini menarik sekali. Oke, Kak Riksa, kira-kira pas atau ada yang mau ditambahkan? Pas kok, pas. Oke. Baik. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita malam hari ini akan bincang-bincang soal residensi. Dan selain Kak Riksa, malam ini, khusus untuk malam ini, Tika juga akan menjadi salah satu narasumber kita ya, karena Tika ini juga menjadi salah satu anggota dari komunitas KH yang mengikuti residensi dan kebetulan bersama dengan Kak Riksa di program residensi Marantau. Nah, sebelum kita lanjut berbicara lebih jauh, karena saya juga kemarin Tika belum sempat sharing-sharing terlalu mendalam ya, jadi saya kepingin tahu dulu nih dari Kak Riksa, kira-kira kenapa mengadakan atau menyelenggarakan program residensi Merantau, dan kira-kira apa gagasan di balik itu, dan kenapa memilih bentuk atau model yang demikian? Terima kasih buat Dimas dan teman-teman di KH. Ini pertanyaan menarik karena tadi juga Dimas sempat menyebut tadi di awal sebelum direkam bahwa sudah banyak program residensi. Aku juga sebenarnya tertarik juga sih, kayak beberapa teman juga tertarik untuk melihat sejarah tanda kutip sejarah residensi ya, khususnya di Indonesia. Tapi aku kebetulan ini nggak tahu apakah ini sebuah privilege atau bukan, ketika aku hidup dan bekerja di tanda kutip di pusat gitu ya, di Jawa. Banyak banget program residensi di sini di Pulau Jawa, khususnya misalnya di Jakarta atau di Jogja. Bandung aku belum sering dengar ya, tapi kayaknya di Jogja itu banyak banget program residensi, program seni yang menawarkan residensi, dan itu kayaknya udah jadi hal yang integral gitu dengan kesenian kita hari ini. Kemudian karena banyaknya residensi itu, sejak saya mengenal kata residensi itu, kemudian tentu saja saya banyak merefleksikan dan kenapa Marantau juga jadi ada gitu. Itu juga bentuk kritik atau enggak kayak semacam pengen bikin encounter atau enggak pembeda ketika ada satu residensi dengan residensi yang lain, apa yang beda di Marantau gitu. Nah, makanya waktu pas aku dan Agni dan juga Goethe Institute bikin program ini, aku melihat ada kesempatan untuk kita bikin kritik lewat program seni, khususnya di residensi gitu, dengan menawarkan tadi yang kita pengen menjauhkan diri dari sesuatu yang tanda kutip Jawa gitu. Aku melihat program residensi kebanyakan misalnya mendatangkan seniman asing gitu. Biasanya orang berkulit putih sering yang datang ke Indonesia gitu, atau enggak di Jogja gitu. Masih ada pandangan-pandangan yang sangat oriental gitu, atau enggak
proses-proses yang akhirnya hanya ada di permukaan dan kemudian jatuhnya tuh jadi kayak eksotisme gitu. Kurang lebih sama kayak misalnya kita menjadi turis gitu, hanya melihat kemudian ya udah nikmatin aja gitu sesuatu yang hanya nggak ada kritisme gitu, nggak ada kritik di situ. Nah makanya waktu bikin Marantau kita mencoba untuk melihat apakah program residensi bisa menjadi kritik untuk praktek kesenian kita hari ini. Misalnya di konsepnya itu Marantau mencoba menggunakan atau nggak mempertanyakan kayak siapa sih sebenarnya yang bisa bepergian gitu. Misalnya itu pertanyaan di belakang itu sebenarnya nggak ada di open call, cuman saya punya pertanyaan itu. Sebenarnya siapa sih yang berhak untuk crossing the border misalnya kayak gitu, atau enggak ketika kita menjauhkan diri dari akar kita, dari rasa-rasa suasana atau rasa yang familiar kita di tempat tinggal, bagaimana cara kita beradaptasi. Tapi si bentuk-bentuk adaptasi ini kadang-kadang di dalam waktu residensi yang 3 bulan ini kadang beberapa hal yang terjadi adalah ada praktek-praktek atau bentuk-bentuk ekstraktif gitu ya. Kayak misalnya seniman datang, seniman mengambil sesuatu resource, entah itu interview, entah itu benda gitu ya, atau entah itu misalnya kayak pengetahuan-pengetahuan yang orang lokal atau enggak orang-orang di sini bagikan gitu. Itu tuh hanya diambil kemudian mereka tidak istilahnya tuh apa ya, kayak nggak ada resiprokalitas di situ, nggak ada saling memberi atau nggak saling, itu jadi berguna, menjadi percakapan yang berguna. Alih-alih si proses kemudian itu jadi bentuk, karena kadang-kadang kan seni rupa juga kritiknya adalah dia selalu ingin menjadikan proses itu menjadi objek gitu. Nah ketika itu menjadi objek dan disimpan di sebuah ruang, entah itu ruang publik atau ruang galeri gitu, si objek ini jadi hanya nggak punya manifestasi sebuah pemikiran yang kritik gitu. Nah makanya dari situ aku dan teman-teman di Marantau kemarin sama Tika juga, ada Sidi dan juga Wilda, kami mencoba bentuk-bentuk yang sifatnya nggak berwujud seni rupa. Makanya di Marantau juga kita waktu pas open call kita memanggilnya bukan seniman tapi praktisi seni gitu. Jadi kita berusaha untuk juga mencari bentuk-bentuk praktek seni rupa yang misalnya tanda kutip belum pernah kita bahas sebelumnya, jarang kita bahas sebelumnya. Misalnya kayak aku tertarik sama misalnya praktek Tika di mendengarkan gitu, terus prakteknya Wilda misalnya di menulis dan ngobrol sama orang-orang gitu, atau prakteknya Sidi yang misalnya dia arsip, kalau dia mengarsipkan gitu. Dan bentuk-bentuk mendengarkan, menulis, mengarsipkan itu sebenarnya praktek yang juga dekat dengan seni rupa, tetapi jarang dibahas karena mungkin sifatnya jadi lebih ke kayak labor ya, jadi kerja gitu. Jadi bukan art making, tapi itu kayak sesuatu yang ada di belakang seniman, entah siapa itu yang mengerjakan, misalnya apakah itu artisannya, apakah itu tim risetnya. Nah, kami mencoba di Marantau untuk mulai membahas praktek-praktek seperti itu gitu. Makanya kemarin juga sempat pandemi, mungkin nanti Tika bisa juga cerita gimana praktek dia mendengarkan kemudian menemukan tanda kutip bentuknya gitu. Itu seru sih, yang proses Tika juga itu seru. Itu aja sih kayaknya. Agak panjang. Oke. Saya pribadi waktu pertama kali mendengar residensi Marantau ini, yang terbayang di pikiran saya memang ada satu kelompok masyarakat di wilayah Maumeres ini, kalau tidak salah di Pagamauloos itu ya, orang bahas, kalau saya tidak salah ingat Gero yang orang Lio bisa koreksi ya. Di dalam bahasa mereka itu merantau itu bahasa daerahnya melara ya, melara. Kalau saya tidak salah itu artinya ya, kalau didekatkan dengan bahasa Indonesia itu melarat. Nah orang-orang di sini kan punya konsep bahwa kalau dulu ya, bahkan sampai sekarang pun masih ada, bahwa orang tuh harus pergi merantau supaya bisa sukses. Jadi bisa dapat kebahagiaan, bisa membuat hidup lebih baik tuh dengan kita pergi merantau. Makanya banyak kasus human trafficking dari pekerja-pekerja yang berasal kebanyakan dari NTT, karena tujuannya adalah merantau. Karena orang selalu berpikir di luar tempat kita tuh kita bisa dapat sesuatu untuk perubahan yang bikin hidup kita lebih baik. Tahu-taunya di sana mereka dieksploitasi. Makanya disebut melara, bukan pergi merantau dapat sesuatu yang baik, tapi
melarat di sana, dieksploitasi lagi. Itu menarik sih ketika saya dengar lagi yang Kak Riksa sampaikan itu. Nah, coba sekarang saya kepingin dengar lagi dari Tika ya, sebagai orang yang pergi merantau. Melarat tidak waktu residensi kemarin, Tika? Jawab yang jujur, Tika. Jujur. Nomor rekening, Tika, nomor rekening. Yang pasti tidak ya, Dimas. Waktu awal lihat open call tentang residensi merantau ini memang saya coba baca, lalu Eka juga share juga atau soal itu residensi, dan saya coba, ini kayaknya coba kalau ikut kayaknya menarik nih. Seperti Kak Riksa tadi bilang bahwa bukan seniman, khususnya seni rupa gitu kan. Jadi kayaknya saya bisa ikut nih, bisa dengan semangatnya merantau ya, bahwa saya juga mau mencoba bagaimana kalau saya berjarak dari Maumere dan ke Jogja gitu. Jadi di open call itu jelas disebutkan bahwa akan tinggal 3 bulan di Jogja dan bersama teman-teman merantau di sana, dan nanti di sana baru merencanakan apa yang mau dibuat. Jadi kayak oke, saya akan ke sana dengan satu kesadaran bahwa saya akan pergi merantau gitu. Nah, entah apa yang akan saya buat nanti di sana itu secara spesifik saya belum, secara detail saya belum tahu bahwa saya akan bikin ini itu. Dan memang ketika sampai di sana barulah kita ngobrol lebih dalam, lebih jelas tentang apa ini merantau, seperti yang sudah Kak Riksa bilang tadi. Di residensi ini juga karena kita tidak di pergi magang atau belajar di satu tempat atau institusi seni atau institusi tertentu, jadi kita semacam mau bilang dibebaskan juga, tapi kebebasan yang terpimpin juga ya. Bahwa kita akan kemana buat apa sesuai dengan kita punya minat gitu. Nah itu yang saya baru dapatkan gitu. Selain saya baru pergi residensi, saya juga mendapat satu gaya residensi yang seperti ini gitu. Kalau misalnya selama ini yang kita dengar, kita lihat atau kita terima teman-teman bahwa kita sudah ada satu tempat nanti yang akan kita datangi atau jadi tempat kita belajar atau jadi satu program misalnya yang akan kita jalankan bersama teman-teman di tempat residensi ya. Tetapi ini bahwa kami 3 orang peserta residensi merantau ini yang kemudian dalam diskusi bersama tim merantau yang menentukan sendiri saya bikin apa, dengan minat apa, dengan tema apa, isu apa yang ingin saya angkat atau kegelisahan apa yang saya bawa, yang mau saya bagikan atau sharingkan di residensi ini. Dan itu yang terjadi, sehingga menarik ketika dalam residensi ini pun, misalnya dalam residensi seni rupa, bahwa ketika residensi ya pertukaran itu terjadi dan mungkin membuat sebuah karya seni untuk dipamerkan dan sebagainya. Tapi di sini pertama-tama output atau hasil atau presentasi dari residensi ini tidak harus berupa sebuah karya gitu, karya seni, entah karya seni yang dalam yang berwujud misalnya seni rupa tadi. Nah dari sini saya juga terpanggil untuk oleh karena kelonggaran untuk tidak membuat sebuah karya, saya malah ingin bikin karya gitu. Nah dan terjadilah saya dengan saya punya minat musik, lalu membawa yang tadi Kak Riksa sampaikan soal mendengarkan tadi. Nah itu mendengarkan juga saya bawa atas refleksi juga dari beberapa kegiatan bersama Aura, Kakak Iin kemarin kita di Wuring itu, sehingga saya bilang datang merantau, tapi saya bukan datang kosong gitu. Saya punya sesuatu juga yang mau saya bagikan, yang mau saya ungkapkan di sini, dan itu yang saya pakai untuk berdialog dengan teman-teman di residensi merantau dan secara umum teman-teman di Jogja yang akan saya temui. Dan jadilah itu konsep mendengarkan itu, pada akhirnya saya bikin satu karya, mendengarkan suara-suara yang baru atau suara-suara yang sama, yang kemudian saya
ulik jadi satu musik. Nah, kalau tadi Dimas tanya soal melarat atau tidak, mungkin saya sambung lagi bahwa di residensi ini sangat cukup kaya ketika saya bisa berdiskusi dengan banyak orang gitu, entah itu orang di ranah seni rupa, saya juga ketemu orang-orang yang di seni musik, pengamat musik, para penulis, orang-orang juga yang bekerja di manajemen seni. Jadi membuka lebar sekali diskusi dalam residensi ini waktu itu. Dan itu semua saya ambil, kemudian saya tulis, tapi juga dari diskusi-diskusi itu juga menghasilkan apa yang teman-teman dengar di saya punya karya sebenarnya. Jadi ini juga yang saya juga baru alami pergi residensi dan bikin karya gitu. Untuk pertama, dan saya kira itu berkesan sekali untuk saya pribadi. Ini jadi awal yang juga berarti pergi residensi tidak hanya soal bertukar atau sampaikan kegelisahan, tapi saya juga dapat apa, atau saya juga bisa dari apa yang saya dapat saya bagikan kembali gitu kepada orang-orang tanpa saya cari tahu lebih dulu residensi itu sebenarnya apa gitu kan. Tapi bahwa yang Maranto tawarkan ini menarik, saya menjalankannya dengan seru gitu, dan itu berhasil buat saya gitu. Mungkin itu dulu, mungkin berkembang dalam pertanyaan berikut, Dimas. Thanks. Oke, kalau saya secara sebagai orang luar yang melihat, saya secara pribadi merasa Tika ya tidak melarat, betul. Dia pulang dalam keadaan sehat, utuh, malah tambah gemuk sedikit setelah dari Jogja. Tapi yang paling penting sebenarnya menurut saya memang Tika berhasil ya di residensi. Berhasil dalam arti saya secara pribadi kan mengenal Tika tuh dengan kemampuan suaranya, kemampuan musiknya. Suaranya memang terkenal. Dia di kampus penyanyi, setiap kali kita acara pasti dia nyanyi di kampus ya. Jadi Tika itu saya kenal sebagai orang dengan suara yang bagus, musikalitasnya oke. Dan ketika karya yang dipresentasikan tuh dia bikin lagu sendiri, bagi saya itu berhasil. Tapi juga jadi catatan kritis. Oh, artinya Tika ini harus ke Jogja dulu baru bisa mengeluarkan potensi terbaiknya. Jadinya harus ke pusat-pusat kesenian dulu baru bisa ini ya, berhasil ya. Pak Bubun ketawanya pakai mikrofon aja. Oke, ya silakan Karissa, mungkin ada komentar soal ini. Enggak, itu menarik sih. Tapi kadang juga kemarin itu, kalau misalnya kemarin aku sempat ngobrol juga sama Maya, yang dia kerja juga di Gute. Maya juga punya ini ya, saya sharing aja gitu. Maya tuh punya, dia tuh melihat celah di mana dia tuh tahu, mungkin karena ya yang saya tahu Maya juga dia peduli kan sama regenerasi atau kritik di seni rupa gitu. Dia juga ngelihat potensi orang dari CV gitu. Dia juga ngelihat bahwa ini kayaknya belum pernah residensi nih gitu. Kalau yang justru dia tuh nyari orang yang belum pernah residensi supaya residensi, dan karena kebetulan Tika tuh di kolektif ya, kalau di kayak atau enggak dia punya kolektif atau enggak punya grup gitu. Nah itu tuh Maya tuh ngeliat potensi itu. Kayaknya nih orang harus emang residensi nih, supaya dia tuh berjarak dari tempatnya dan dia juga berjarak dari si tanda kutip si gerombolan itu gitu. Apakah misalnya si individualitasnya tuh justru bakalan terasa ketika dia jauh dari teman-temannya dan dari ruang yang dia kenal gitu, yang dia merasa nyaman. Ya alhamdulillah ya. Kalau misalnya berhasil harus ke Jogja dulu. Aduh. Ke Jogja lagi nih. Kalau gitu dari Tika sendiri, apakah memang keadaan ketika berjarak ya karena residensi kan mengharuskan kita pergi ya, keluar dari tempat kita tinggal hidup sehari-hari. Apakah itu memang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap karya yang dihasilkan, atau itu justru sebenarnya malah sesuatu potensinya sebenarnya sudah ada, tapi ketika misalnya tadi Tika bilang ketemu orang lain yang dari mungkin bukan dengan latar belakang musik, tapi justru dapat inspirasi dan apanya dari situ, atau gimana Tika? Saya belum berpikir serius tentang ini pertanyaan yang oke.
apa ya? Ya, memang keinginan buat seperti ini tuh sudah ada. Ya, sejak pandemi itu saya agak jarang dengan musik gitu. Ketika pergi ke Jogja itu saya punya keinginan yang kuat sekali untuk oke, sekarang saya lagi kerja sendiri. Saya pengen buat sesuatu yang sangat saya gitu, atau yang basicnya saya punya minat tuh. Nah, dan langsung terpikirkan soal ini, soal oke, mungkin saya bekerja dengan medium musik gitu. Apalagi di sini residensi misalnya Kariksa mereka orang seni rupa gitu. Apa jadinya kalau saya dengan satu latar belakang yang berbeda berdiskusi dengan mereka gitu. Selain bahwa saya juga punya agensi tertentu, bahwa saya punya kolektif komunitas KH yang bekerja juga dengan seni rupa. Saya ke Jogja, saya akan turut mendengarkan atau berdiskusi soal medan seni rupa gitu. Karena saya tidak ahli dalam seni rupa, maka saya memutuskan untuk saya dengan saya punya keahlian saja. Jadi seni rupa di sini saya didengarkan saja apa yang terjadi gitu, belajar bahwa di Jogja punya manajemen seni sekian. Jadi saya bukan cuman mengasah atau menginspirasi diri sendiri soal berkesenian, tapi juga cari tahu soal manajemen seni. Ya, itu bagian samping-samping yang juga saya dapat dari selama residensi di Jogja. Mungkin juga ketika berada di sana dan saya punya keinginan untuk bikin satu karya, saya berpengaruh juga ketika misalnya ada meskipun tidak ada tuntutan bahwa saya harus bikin karya, tapi saya merasa saya punya menuntut saya punya diri sendiri bahwa saya harus buat sesuatu yang lain dari biasanya saya gitu. Dan ketika saya buat ini pun, justru ketika saya ada di sana juga, saya punya pikiran banyak juga tentang apa yang saya buat di Maumere gitu. Jadi benar bahwa ketika saya di Jogja, saya ketemu dengan orang-orang yang punya pandangan, pengetahuan yang lain tentang musik ini. Jadi di sana saya ketemu orang-orang yang di eksperimental musik. Itu juga semakin memotivasi saya begitu. Ketika saya bisa nih bicara tentang satu kegelisahan dengan medium musik, dan musik yang bukan musik populer sekian ya. Hal lain kalau omong soal bikin lagu misalnya, itu satu hal lain lagi yang juga sulit buat saya. Selama ini memang saya ingin sekali bikin lagu. Kalau Dimas ingat, kita di 2019 kita pernah bikin rencana planning dalam jangka waktu 5 tahun ke depan gitu kan. Saya ada tulis juga bahwa saya mau bikin lagu, tapi belum kesampaian. Nah, sampai di Jogja juga bukan lagu, tapi ada instrumen dan lain sebagainya yang juga saya explore di situ. Nah, ini penting juga karena saya tertarik apakah kalau saya tidak ikut residensi saya akan bisa bikin ini gitu kan. Jadi itu pengaruhnya saya kira juga ada pengaruh yang kuat juga ketika saya ke Jogja. Saya punya keinginan sekian dan keadaan mendukung gitu, atau keadaan mengharuskan saya sekian gitu misalnya. Jadi ya saya kira ini pengaruhnya besar juga itu kemarin yang saya bisa sampai pada bikin itu ya, meskipun bikin saja lah, benar tidak baik buruk itu kemudian, tapi saya mau buat yang saya mau buat begitu, dan itu jadi ya tantangan juga buat saya bisa bikin lagi tidak di sini gitu. Dan sebenarnya sedang dalam perbincangan soal itu ya, Bon lagi Kariksa, kami juga sedang mengembangkan apa yang sudah kita dapat, bukan cuma saya tapi teman-teman yang kemarin kayak Aldo, Yowan G, mereka pergi residensi itu juga. Kita yang pernah residensi kita mau refleksi dan kira-kira kita mau buat apa lagi selain yang sudah kita buat bersama orang lain atau kita buat di luar, selain yang kita juga sudah buat hal-hal yang ada di sini, tapi ketika itu direfleksikan dengan pengalaman residensi,
kemudian akan jadi apa lagi gitu. Nah, dan itu juga sedang direncanakan ya, semoga berjalan lancar gitu. Oke, itu dulu Dimas. Oke, saya mungkin kasih kesempatan dulu ke Aura atau Gero, silakan untuk melanjutkan. Ke Aura mungkin, silakan. Oke, aku nanya Kak Riksa ya. Ya. Pengen tahu gimana sih persiapan sejak merantau berupa ide sampai kemudian jadi mengundang teman-teman dari luar Jogja gitu. Prosesnya seperti apa? Terus apakah ekosistem atau iklim seni di Jogja atau di Indonesia ya menurut Kak Riksa tuh udah cukup mendukung untuk pelaksanaan event-event semacam ini gitu. Misalnya dari penyelenggara tuh gampang nggak sih dapat dana gitu. Terus kalau mungkin dari Tika, gampang nggak sih akses data atau arsip yang diperlukan selama residensi itu? Pertanyaan sangat bagus, tapi mungkin nanti ada di sensor. Soalnya ini tadi soal persiapan. Ini sebenarnya disiapkan sama Gute. Kita kan ngerjainnya sama Gute bareng. Itu tahun 2000, kayak sekitar 2018 atau 2019, itu sebelum COVID. Dulu merantau itu proyeksinya adalah mengundang seniman Jerman dan seniman Global South. Kemudian karena COVID, kita akhirnya postpone dulu, berhenti dulu untuk nggak kerja selama masa COVID berlangsung, kita vakum. Terus di antara teror COVID ini, kami kemudian sedikit demi sedikit berdiskusi ya, ini gimana ya caranya misalnya bikin residensi offline, cukup mumpuni nggak gitu ide offline gitu. Nah, ketika itu kita berdiskusi, akhirnya kita menyadari bahwa residensi itu nggak bisa online, bukan offline tadi, nggak bisa online gitu, karena residensi itu juga sebenarnya dibutuhkan exchange, ketemu gitu sama sesama orang, sesama manusia dan juga alam sekitarnya gitu. Bilangnya apa sih, kayak ya more than human gitu ya, sesuatu yang di luar si manusia itu sendiri gitu. Entah itu alam, entah itu yang misalnya kalau kayak Tika, dia mendengarkan sesuatu yang mungkin bukan dari nggak didengerin sama orang lain gitu kan, sesuatu yang gaib gitu. Nah, itu kan bisa ditemukan kalau kita berangkat ya sebenarnya. Nah, dari situ kemudian karena ternyata online nggak akan mungkin nih, karena kita berpegang teguh bahwa ini memang harus ketemuan gitu. Oke. Berarti kalau gitu, kalau mau ketemuan berarti harus melihat situasi sampai menunggu aman sampai bisa melakukan perjalanan. Ketika tahun kemarin 2021 itu kita mulai, itu tuh kan sebenarnya udah bisa nih kita mulai jalan crossing border, tapi kan kemudian juga itu masih terbatas, artinya belum bisa tuh yang dari luar negeri ke sini gitu. Dari situ kita mikir lagi, berdiskusi lagi sama Gute, kayaknya kalau gitu gimana kalau kita fokus aja sama praktisi di Indonesia gitu. Itu juga agak alot karena sebenarnya mungkin kita masih pengen punya kayaknya kita masih pengen tapi bisa nih luar negeri, tapi akhirnya ya keadaan berkata lain ya, maksudnya kita hanya bisa berencana, tapi kemudian akhirnya ketika itu difokuskan untuk Indonesia, saya sejujurnya secara pribadi lebih senang ternyata gitu, karena ada kendala. Nah ini jadinya punya refleksi lagi nih, ternyata kalau misalnya kita sama seniman asing, itu tuh kita ternyata pertama kendala bahasa, itu jadi sangat penting ya gitu. Bukan berarti kita harus lancar berbahasa Inggris, bukan, tapi ada bahasa-bahasa atau enggak konteks-konteks yang kita harus selalu terjemahkan gitu. Ini terjemahannya bukan dalam artian Google Translate ya, tapi sesuatu yang akhirnya kita terjemahin konteks, terjemahin sosial politiknya gitu, terjemahin sesuatu di lingkungan kita yang jadi asing buat mereka gitu. Nah, ketika praktisi Indonesia ini datang bertiga gitu ya, Tika, Wilda, dan Sidi datang gitu, itu kita menyatunya mungkin karena kita sama-sama mengenal konteks, walaupun kita tidak mengenal konteks masing-masing karena semuanya juga jauhan gitu ya, kayak ada di Maumere, Makassar sama Bali gitu, dan praktiknya juga beda-beda. Tapi setidaknya itu bisa mereduksi
penerjemahan konteks itu loh yang tadi yang agak sulit ketika itu bisa jadi seniman asing gitu atau praktisi dari luar negeri gitu katakanlah. Nah di situ tuh sangat memudahkan dan ternyata saya jadi percaya bahasa gitu. Oh ya nih berarti emang kita tuh harus punya bahasa yang sama. Balik lagi bahasanya saya bukan filsafat atau saya nggak ngerti semantik atau apapun, cuma saya jadi ngerti bahwa ada satu bahasa nih yang kita ngerti gitu, ada konteks yang kita sama-sama ngerti ketika kita berkumpul bersama walaupun berbeda-beda daerahnya gitu. Nah dari situ aku udah ngerasa ini keren juga nih, lagi pula kita nggak pernah mengenal Indonesia seperti apa tanda kutip gitu ya, yang Indonesia yang kita tahu adalah selalu Jawa. Lagi-lagi yang tadi Aura bilang, ya jangan-jangan emang ini ternyata infrastrukturnya jangan-jangan ada di Jawa aja nih bisa terjadi. Itu juga sebenarnya ketika kita refleksi di akhir residensi, ketika misalnya terlihat dari misalnya bagaimana gampang ngambil tanda kutip mudah untuk ketemu orang atau enggak mudah untuk mengambil data gitu, datang ke perpustakaan misalnya atau enggak ketemu orang, ngobrol dengan yang dianggap ahli gitu tanda kutip, tengah ketemu orang-orang banyak, ternyata di Jogja itu sangat mendukung gitu. Aku juga nggak tahu apakah Jogja ini kota seniman atau enggak kota di mana orang tuh bisa berkarya gitu tanda kutip gitu ya. Tapi aku juga aku bahkan nggak bisa ngelihat ini kalau misalnya residensi ini digeser ke Bandung gitu, ke kota asalku gitu, atau nggak ke Jakarta gitu. Oke mungkin di Jakarta banyak orang tapi aku pernah tinggal di sana dan kayaknya perjalanan dari satu titik ke titik lain itu akan sangat membuyarkan semangat gitu ya karena macet, nah itu udara panas gitu. Tapi ketika di Jogja, Jogja itu menurutku kota yang sangat unik karena kita punya pace sendiri gitu. Bukan berarti di sini adalah melambat gitu, tapi kita punya pace di mana orang-orang itu jadi kayak ya suasananya di kondusif gitu untuk kita ngobrol, untuk kita ketemu orang, untuk janjian. Dan juga di sini kayak banyak pengetahuan mungkin yang sebenarnya juga ketika si 3 orang praktisi ini datang dan residensi di sini jadi nyambung sama beberapa orang yang misalnya kayak Gilda ketika dia datang ke sini dia kemudian merasakan bahwa ada sesuatu yang asing di lidahnya gitu, di perasaannya gitu. Lalu kemudian dia mencari orang-orang yang punya alternatif terhadap makanan di Jogja gitu. Itu ada gitu. Nah, aku nggak ngerti apakah ini memang kita beruntung atau memang kondisinya sangat wilayah ini sangat kondusif gitu di Jogja ketika ini diadakan di sini gitu. Aku nggak kebayang sih. Kemarin juga sempat misalnya Ngarantau itu kan sebenarnya pengen juga jadi program yang gantian gitu, dalam artian dia roaming ke beberapa daerah gitu. Misalnya kayak, oke, Jogja udah selesai, kita nanti pindah ke Maumere gitu, misalnya kayak gitu. Itu tuh sebenarnya proyeksinya ke situ gitu, supaya juga si infrastruktur tadi yang Aura tanyain, yang Aura tadi sempat mention, itu juga kita bisa bangun dengan aku nggak suka kata-kata organik sih, cuman kayak dia tuh bisa dibangun sama orang-orang yang hidup dan menghidupi konteks tertentu gitu. Misalnya kayak di Maumere, ya sebenarnya kan jangan-jangan balik lagi ke yang Aura tanya gitu, jangan-jangan ini soal resource aja gitu, resource-nya selalu ada di Jawa dan nggak pernah datang, dia nggak pernah dikirim ke luar Jawa gitu, jangan-jangan yang dibutuhkan tuh hanya resource berupa, ya kita kalau ngomong resource berarti uang ya, maksudnya ini kita ngomongin budget gitu, jangan-jangan ini soal itu gitu, kenapa selalu Jawa jadi pusat ya, jangan-jangan resource-nya di sini-sini terus gitu, muter-muter aja di Jawa gitu, di kota-kota yang udah besar, yang jelas-jelas sudah ada museum, kok duitnya ke museum lagi gitu, jelas sudah ada kurator yang pergi residensi ke Eropa, tetap aja kurator-kurator di Jawa gitu. Dan juga kan kayak kemarin saya sempat ngobrol sama Eka, ini juga mungkin bisa jadi obrolan yang lebih melebar lagi, tapi mungkin kita bisa bahas itu nanti, kayak misalnya yang mau dibahas di Marantau juga sebenarnya kan itu bagaimana praktek-praktek kerja ini itu kita bisa bayangkan ini adalah opsi ya. Saya kayaknya agak sungkan kalau ngomong soal alternatif, tapi ini bisa jadi opsi pilihan bahwa ada loh praktek-praktek lain selain membuat karya seni gitu. Praktek mendengarkan juga sebenarnya itu jangan-jangan itu praktek kesenian atau enggak praktek-praktek kebudayaan yang sebenarnya bisa kita
pakai gitu. Jangan sampai itu, aku juga khawatir seni rupa tuh jadi sesuatu yang sangat yang hanya rupa gitu. Cuman bisa tahu ketika itu ada bentuk gitu. Ketika itu berubah jadi sesuatu yang misalnya kayak suara, tulisan, atau arsip, itu jadi asing lagi dan itu jadi kayak, oh ini bukan seni rupa nih. Sebenarnya juga itu kan yang pengen kami bersama-sama dekonstruksi gitu di sini kayak, oh enggak, kita mulai meretas ini yuk, seni rupa itu apa gitu lewat apa yang sudah kita kerjakan gitu, apa yang sudah kita percaya bahwa ini juga istilahnya apa sih, kayak cara-cara kita untuk melihat opsi-opsi lain di seni rupa yang sebenarnya tanda kutip udah ajak gitu. Mungkin itu sih, agak melebar tapi semoga terjawab. Mungkin. Gimana Tika? Iya. Susah nih pertanyaannya nih, Aura nih. Gimana? Tika di Jogja ayo. ngerasain perbedaan, maksudnya kan Tika juga kuliah di Delero gitu ya, punya akses ke arsip-arsip, data-data, terus praktek-praktek berkesenian di Maumere sebenarnya jauh lebih alami gitu ya, dalam tanda kutip. Kamu bisa menemui mereka yang bernyanyi dan bersyair misalnya di mana dan itu bisa lebih cair gitu didatangi. Kalau di Jogja gimana? Apakah memang yang tadi Riksa bilang sebenarnya yang dibutuhkan cuman duit doang sebenarnya buat mengembangkan ini gitu? Ya. Di Jogja juga saya kira mudah gitu ya kita akses data, arsip atau ketemu orang-orang. Gitu. Saya tidak mengalami kesulitan. Tentu di Maumere lebih gampang, kalau sama bilang lebih gampang lagi untuk bertemu orang-orang seperti itu. Cuma di Jogja memang saya lebih banyak bertemu atau berdiskusi dengan orang-orang yang mendiskusikan wacana-wacana dengan orang-orang yang sudah pengetahuan akan musik dan kesenian ini gitu. Dan itu mudah gitu kita temui. Ya artinya misalnya kita di Maumere karena kita nih diskusi soal ini yang paham tentang ini kebanyakan orang di Jawa atau di Jogja misalnya. Dan ketika saya ke Jogja saya bisa bertemu dengan mereka. Nah itu satu hal yang saya syukuri bahwa oh ya di Jogja nih ada semua dan kita mau pergi itu bisa tinggal waktu saja. Waktunya pas atau tidak. Jadi kalau mau bilang ketemu atau mencari data yang dari masyarakat atau orang-orang, saya kira itu di Maumere kita bisa buat gitu. Itu sangat-sangat bisa gitu. Tapi bukan ketika ke Jogja saya tidak pertama-tama tidak langsung belajar musik Jawa atau nyanyian Jawa, tidak seperti itu, tapi justru lebih ke pertukaran itu tadi, wacana atau gagasan seputar seni itu toh. Dan bisa di Jogja pun bisa bertemu dengan orang-orang pelaku seni musik, yang nyanyi dan sebagainya. Dan itu tadi kembali saya tidak mengambil seninya lagu atau musiknya orang Jawa untuk saya bikin gitu. Tapi ketemu mereka adalah untuk diskusi apa yang mereka kerjakan atau apa yang mereka lakukan. Nah, dan itu saya bersyukur karena di sana pun bisa ketemu. Sehingga tadi yang saya bilang, saya ke sana tapi saya malah berpikir apa yang ada di Maumere gitu. Nah, itu yang kayak saya sendiri kaget gitu. Oh, saya ini ke sana tapi saya tidak berniat menjadi seorang turis atau apa ya. Wah, Jogja punya ini sekian gitu. Tidak begitu, saya sendiri, ya berarti itu secara secara alamiah tuh bahwa apa yang kita kerjakan selama ini tuh memang seperti itu gitu, bahwa kita ini bertukar dengan orang, tidak ingin bahasanya. Kayak tadi Kak Riksa bilang, saya bisa mendengar, saya juga kaget bahwa saya sampai di Jogja, aku dengar suara-suara nyinden gitu, istilahnya, suara sinden gitu, pagi-pagi buta. Saya juga kaget gitu toh. Setelah saya sharingkan ternyata orang bilang, wah di sini memang kalau orang baru yang ya, jadi agak merinding atau seperti itu. Jadi oke. Ini nih kayak satu tanda gitu bahwa saya ini datang
merantau ke Jogja, saya diperingatkan akan hal-hal seperti itu juga yang sering yang kita percayai di Maumere gitu. Nah, jadi sehingga itu saya merasa wah ini berarti saya harus fair nih. Saya datang ke sini dengan saya punya segala keinginan, tapi saya di sini pun alam Jogja pun punya keinginan gitu misalnya. Itu hal lain. Tetapi bahwa yang saya mau bilang adalah di subtulisan juga mungkin kalau nanti buku Merantau jadi bahwa saya di situ juga saya tulis bahwa saya kesini tuh benar-benar saya ngobrol gitu, cerita dengan orang-orang, saya punya keadaan di Maumere sekian dan keadaan di Jogja sekian, dan kira-kira apa yang bisa kita sharingkan atau kita bagikan. Mungkin saya merasa sebagai orang yang tidak punya banyak hal gitu, mendapat berusaha untuk diskusinya, di dalam diskusi itu saya mendapatkan sebenarnya apa yang mereka buat sampai mereka bisa gitu. Salah satu hal juga yang kayaknya benar bahwa resource misalnya dana dan sebagainya itu juga pengaruh itu saya kira, bahwa di Jawa nih segala hal ada nih gitu. Kita di Maumere kita mau rekam kita punya alat rekam gitu, kita bisa beli gitu. Padahal alat rekam Zoom itu tuh yang kita lihat di Google harga 2-3 juta yang bisa rekam suara dengan jernih itu kita punya begitu. Kita hanya mau buat sesuatu ini tapi kita punya alat misalnya. Itu juga pengaruh sekali. Itu research itu tuh juga pengaruh sekali saya kira. Dan kita di Maumere selalu meretas kita buat dari apa yang ada, tapi kayaknya semakin kesini kita harus rebut. Jadi ketika ngobrolin soal Indonesia Timur, bahwa ini kita harus, teman-teman Indonesia Timur kita harus libatkan teman-teman Indonesia Timur, karena Indonesia Timur misalnya terbelakang sekian. Bahkan saya sampai ngobrol bilang, biar tidak apa-apa kalau kalian anggap kami terbelakang sehingga kami harus diajak, ya kita rebut saja. Terserah mereka mau beranggapan sekian. Intinya kita memang harus dikasih ruang toh, kita harus dikasih research begitu. Supaya kita bisa ambil itu, kita bisa dapat itu. Ya, dan kita juga tetap harus kritis dengan segala sesuatu, tapi ketika berhubungan dengan research ini kadang-kadang kita juga merasa ya sudah, kalau kita ambil nanti ya diskusinya berjalan seperti apa ya itu di wacananya sekian, tapi bahwa saya kira soal ini research kepada kita yang tidak punya ini nih jadi sangat pengaruh untuk hal-hal begini. Jadi buat saya residensi begini yang kasih kesempatan kepada orang-orang yang belum pernah residensi atau yang jarang residensi, yang tidak punya research, itu penting buat saya. Oke, itu. Oke, jawaban dari Tika ini menarik sebenarnya, karena ini berhubungan dengan apa yang mau saya tanyakan lagi selanjutnya nih, terutama untuk Kak Riksa sebagai orang yang menyelenggarakan residensi. Tadi juga kayaknya Kak Riksa sempat bicara soal itu ya, privilege bahwa ada dan itu disadari. Nah, sementara yang mau saya lihat di sini sebagai sebagai orang yang menyelenggarakan residensi atau yang dalam tanda kutip memungkinkan ini terjadi ya, menyediakan resource-nya, tentu menurut saya tidak bisa dihindari bahwa pasti ada yang namanya relasi kuasa di situ antara yang punya, atau kayak Tika tadi bilang, ketemu dengan orang-orang yang ahli di sini, ahli di situ. Dalam pertemuan itu kan tentu ada jarak ya. Tika memposisikan diri sebagai, saya ini datang kurang ahli di sini, makanya saya datang ketemu ini yang lebih ahli ya. Kira-kira bagaimana? Saya kepingin tahu, karena tadi kan Kak Riksa sudah sempat bilang sejak awal bahwa tidak mau residensi ini tuh terasa seperti ada satu orang dia ini terus pesertanya ngambil sesuatu dari dia itu lalu dipakai, digunakan. Tapi kira-kira apakah memang sejak awal tuh ada strategi yang sudah direncanakan untuk bisa ini kalau istilah di KH itu kita selalu pakai, bisa menegosiasi ini relasi kuasa ini, bahwa kita sadar bahwa ada sesuatu yang kita punya yang lebih di sini, yang kamu mungkin di sana tidak punya atau tidak dapat aksesnya. Tapi bagaimana kemudian itu tidak membuat kita menjadi terlalu berjarak dan akhirnya menjadi itu tadi, ketimpangan posisinya itu semakin kentara. Misalnya kayak tadi saya bilang, ternyata Tika nih harus ke Jogja dulu baru bisa buat lagu.
Ya, wah pertanyaannya kok jadi semakin susah ya? Saya belum menghafal nih. Ini yang soal ketimpangan kuasa sama relasi ini kayaknya penting juga karena, menurutku pertama yang harus penting disadari adalah ya yang harus penting disadari adalah ya kesadaran itu tadi gitu bahwa, oh ya di sini ada resource yang banyak, mungkin strateginya adalah membuka kesempatan ini untuk praktek-praktek misalnya dieksplisitkan di open call-nya adalah kita pengen mencari praktek yang sebenarnya nggak nggak hanya, di Jawa gitu dalam tanda kutip mendekonstruksi apa itu Jawa gitu dan, mungkin harusnya dihancurkan aja gitu. Nah makanya praktek-praktek yang, yang kami lihat juga praktek-praktek yang belum pernah atau enggak bukan belum pernah, jarang dibahas yang seperti tadi saya bilang. Kemudian yang soal relasi kuasa ini ya, ini sebenarnya penting juga sih untuk dibahas karena gini, waktu dari di awal, kami mendapatkan kesempatan untuk menyelenggarakan Marantau, ini nggak tahu apakah ini bakalan nyambung sama pertanyaannya Dimas atau enggak, tapi di awal itu kita juga menawarkan kepada Gute sebagai catatan di akhir gitu, catatan di akhir, protokolnya bahwa kita tuh sebenarnya lagi pengen bikin platform atau enggak pengen bikin platform yang sifatnya ya tadi Ika bilang, ini tuh nggak di-hosting sama institusi gitu, karena kita pengen percaya sama individu-individu, pekerja-pekerja, yang bekerja untuk yang dulunya bekerja untuk institusi gitu, yang biasanya, ketika ada residensi itu di-hosting-nya sama institusi gitu. Yang ada adalah itu hanya satu gedung gitu atau enggak satu ruang, udah aja itu. Orang-orangnya mah nggak akan kelihatan gitu, siapa yang bekerja, siapa yang lembur, siapa yang taking care gitu, siapa yang menghosting gitu, siapa yang nyuci piring kayak gitu-gitu. Nah, di awal tuh aku sama Agni, manajer residensinya juga sering bahas itu, hal-hal yang sifatnya lebih ke care work gitu misalnya kayak gitu. Nah, akhirnya di residensi ini di awal kita juga waktu pas ketemu sama tim kayak misalnya ada dokumentasi, ada Nela, terus ada desain, ada yang desain juga UT, terus ada asisten residensi Freddy. Kita di awal bilang bahwa kita punya uang segini, kita akan meremunerasi kalian sebesar XXX rupiah gitu. Dengan sejumlah remunerasi seperti ini, apa yang bisa kalian bukan tukarkan istilahnya sih kayak pertanggungjawaban kalian akan seperti apa gitu. Kalau misalnya kita menawarkan dengan jam kerja seperti ini, remunerasi seperti ini, apakah kalian setuju dengan ini atau kalian ingin menambah remunerasinya? Karena kita juga kalau misalnya mereka bilang, oh enggak, menurutku remunerasi ini enggak cukup gitu, karena aku butuh waktu kerja seperti ini. Itu adalah sesuatu yang akan kita negosiasikan gitu di Marantau. Walaupun ya enggak ada juga sih yang misalnya tiba-tiba 3 digit gitu, ya nggak ada juga ya kayak gitu. Tapi kan kemudian kita dari situ belajar untuk saling terbuka bahwa ini loh transparansi dananya seperti ini gitu. Nah di situ kemudian terjadilah misalnya diskusi-diskusi apakah misalnya kita nggak akan punya deadline gitu. Ini adalah satu tanggal di mana ketika kita menyetujui kita akan ketemu hari itu, ya berarti semua orang harus bertanggung jawab gitu. Nah ini semoga ini bisa juga menjawab pertanyaan Dimas ya, karena kalau yang soal relasi kuasanya itu aku juga khawatir sih misalnya apakah aku sebagai kurator harus misalnya semua putusan ada di tanganku gitu misalnya gitu. Itu kan sebenarnya sesuatu yang kadang-kadang kita juga nggak sadari gitu, misalnya kayak karena aku Capricorn gitu, misalnya apakah aku goal oriented sedangkan manajer presidensinya Leo kan sebenarnya itu nggak disadar. Nah kesadaran itu kan semuanya relasinya biar nggak timpang. Biasanya kita punya misalnya ini pertemuan seminggu sekali gitu untuk ngobrol bahwa entah itu soal diskusi soal rumah, entah itu diskusi soal kita seminggu ini mau kemana, apakah teman-teman yang residensi butuh bantuan, minta dianterin, minta dikenalin gitu. Itu kan juga kita pengen diskusi ini juga yang seminggu sekali ini juga bisa mengupdate bahwa apakah teman-teman ada yang tidak nyaman gitu dengan situasi ini gitu. Ya tentu saja misalnya rumah bocor gitu. Kita pernah ada rumah bocor terus kayak wah ini nggak enak nih gitu menjelaskan ini bahwa rumah ini bocor gitu. Ternyata rumah residensi ini bocor gitu. Tapi kan kemudian itu harus disadari bahwa ya memang misalnya curah hujannya memang terlalu besar di Jogja sehingga
genteng rumahnya ternyata pecah-pecah gitu. Yang kayak gitu-gitu kan harus dijelaskan. Kemudian itu harus dicari solusi bersama, misalnya seperti apa nih enaknya, apakah satu orang ini harus dipindahin atau kayak gimana. Nah, hal kayak gitu akhirnya kita mencoba untuk membuka ini ke teman-teman bahwa ini tuh kita menghadapi sesuatu yang real mungkin terlalu domestik gitu ya, karena kita juga akhirnya tinggal di rumah yang sama gitu. Maksudnya juga akhirnya mereka tinggal di rumah, mereka tinggal di rumah, menyelesaikan masalah-masalah yang sifatnya lebih keseharian gitu. Selain misalnya sifatnya lebih keseharian juga, selain ngomongin hal sederhana, dari hal sederhana sampai misalnya hal-hal yang lebih ke konsep. Itu mencoba kita untuk menjadi sesuatu yang sifatnya lebih kayak oke, kita diskusi yuk, kita ngobrol sesuatu yuk. Walaupun sebenarnya ada pertanyaan yuk. Walaupun dari Maya yang sebenarnya juga konsep ruang aman itu nggak ditentukan sama siapa yang nentuin itu, tapi itu harus dirasakan sama semua orang gitu. Percuma kita ngomongin ruang aman kalau misalnya sebenarnya itu nggak dirasain sama kita semua gitu. Itu kan sesuatu yang bukan harus dideklamasikan gitu. Oh, ini adalah ruang aman gitu. Ternyata orang-orang di situ tetap nggak ngerasa gitu. Nah, kayak gitu kita ini kan kayak proses yang harus terus-terusan dicoba gitu, terus dicoba lagi, gagal, coba lagi gitu, sampai orang-orang ini merasa bahwa oh ya, kita nyaman kok untuk punya relasi seperti ini, atau enggak kita nyaman kok untuk setting boundaries gitu, kayak oh enggak, aku pengennya segini aja gitu. Misalnya aku nggak bisa, kayak ada satu orang yang bilang, saya nggak bisa nih kalau meeting pagi, soalnya saya tidurnya pagi gitu. Enak kalau dikomunikasi tidurnya pagi gitu ya. Kita membebankan satu orang untuk kemudian, tapi kita nggak tahu gitu. Nah, bentuk-bentuk transparansi ini juga yang mencoba kita untuk buka pas waktu kerja kita untuk merantau. Aku nggak tahu apakah kita untuk buka si kuasa itu, karena kata itu jadi kayak terlalu besar. Si kuasa itu karena dari ceritaku, pengalamanku ini di merantau, mudah-mudahan juga ini mulai membaurkan garis bukan gitu. Oh, ini individu membaurkan garis bukan, kurator tuh bukan bosnya gitu. Kurator tuh juga harus setara sama mereka gitu, sama seniman gitu. Oke, kita mulai mencoba ngebongkar itu gitu, apa sih istilahnya, kalau ada hierarkisnya ya gitu, kita mencoba ngebongkar itu gitu dengan teman-teman. Juga mungkin sama kalau istilahnya tuh kayak narasumber gitu ya, misalnya ada teman-teman yang mau ketemu sama narasumber ini gitu. Menurutku sih, jadi kayak mungkin ini harus juga ditanyain ya sama narasumber yang pernah kita datengin, misalnya kayak Mas Irfan gitu. Apakah dia cukup nyaman ketika dia ngobrol sama Tika, merasa bahwa dia juga belajar enggak hanya Tika yang mengambil ilmunya, tapi juga di sini juga si narasumber juga bisa sangat saling berbagi. Itu kan bisa dilihat misalnya dari dimana kita akhirnya enggak cuma sekali datang gitu atau berkomunikasi, tapi akhirnya kita membangun itu dan menjadi sesuatu obrolan yang kontinu selama residensi, bahkan mungkin setelahnya gitu. Karena aku juga berharap ketika residensi ini beres, hubungan-hubungan yang sudah dijalin itu tetap ada gitu. Misalnya entah itu nanti orang yang pernah Tika temui atau wawancarai datang ke Maumere, atau sebaliknya gitu, Tika tetap datang sehingga kemudian kita tetap ngobrol. Itu sebenarnya yang pengen juga aku tes gitu ya. Apakah ini berhasil gitu? Apakah si benih-benih yang simpan di waktu benih-benih yang di pohon di kemudian hari gitu. Itu kan sesuatu yang nggak harus terjadi dalam waktu 1 tahun, tapi mungkin juga bisa kelihatannya dalam waktu misalnya beberapa tahun setelah merantau. Udahan. Maksudnya ketika merantau udah selesai gitu residensinya. Gitu aja sih. Semoga. Oke. Ya, ini hal lagi Kak soal tadi. Kita bilang soal dan lain-lain yang masih saat kita bilang soal apakah ada kemungkinan adanya merantau jilid 2 tapi dibuatnya di luar Jogja gitu. Apakah ada kemungkinan itu tidak Kak? Dan apa ketimbang kita membawa resource dari Jogja, misalnya merantau jilid 2-nya di Maumere ya, ketimbang kita membawa itunya ke resource-nya dari Jogja ke Maumere, apakah mungkin misalnya kita membiarkan peserta residensinya menggunakan segala sesuatu yang tersedia di Maumere
mungkin nggak mereka bisa menghasilkan sesuatu ya. Tika mungkin tidak bisa buat sesuatu bahkan lebih bagus dari yang kemarin kalau hanya di Maumere saja. Mungkin Kariksa bisa jawab dulu ini. Ini sebenarnya pertanyaan menarik. Marantau itu memang diprediksikan untuk jadi keliling ya gitu. Ini itunya apa? Cita-citanya itu. Tapi kemudian juga cita-cita yang lain adalah merantau juga bisa jadi bentuk lain selain residensi gitu. Apakah itu bisa membentuk jadi sebuah jurnal, apakah itu nanti bisa jadi sebuah pertunjukan, apakah itu bisa jadi sesuatu aja, dia bisa bertransformasi sesuai sama siapa yang nanti kemudian akan ngambil kesempatan berikutnya gitu dengan resource yang semoga gitu itu juga tetap ada gitu. Saya sih berharap merantau akan ada lagi gitu, pasti akan ada lagi. Amin. Oke. Gero mungkin ada pertanyaan atau Kak Aura masih ada yang mau ditanyakan lagi? Kayaknya kalau aku. Oke, kalau gitu biar adil nih ya, saya ke Tika dulu. Nah, soal tadi ya, gimana Tika merasakan pengalaman selama merantau itu dalam kaitannya dengan ini ya? Selama merantau itu dalam kaitannya di Kariksa bisa jawab karena saya baca ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang penulis yang mengkritik, kalau teman-teman tahu itu International Writing Program, itu residensi di Iowa, yang cukup banyak penulis terkenal di dunia itu yang selalu ikut residensi writing itu di Iowa. Dan orang tuh akhirnya selalu, oh kalau dari residensi ini nih pasti bagus, pasti penulis hebat nih, jadi nih dia kalau habis dari residensi ini. Si penulis buku ini tuh dia mengkritik itu, dia bilang itu tuh bisa jadi satu imperialisme kesusastraan baru atau imperialisme di dunia kesenian. Artinya orang kalau tidak ke residensi itu orang tidak bisa jadi apa-apa. Nah, kira-kira bagaimana sih merantau merespon ini kan karena bisa jadi nih kemudian nanti kalau belum ke merantau kita nggak bisa jadi orang. Tidak bisa jadi seniman yang hebat nih. Harus ikutan residensi merantau dulu nih. Mungkin saya ketika dulu ya tadi soal yang tadi, terus Kariksa bisa nanti tambahkan yang ini. Soal tadi gimana Tika pengalamannya soal bagaimana Tika kalau tadi kan Kariksa bilang jadwalnya fleksibel, kita nggak ada deadline tapi kita ada misalnya ini sepakat hari ini. Terus juga Tika sejak awal kan disampaikan tidak kalian harus buat karya ya, harus karya ini ya, tidak ada juga kan, itu bentuk-bentuk strateginya. Sementara kalau Tika sendiri, Tika kan bertemu banyak orang yang tadi Tika bilang tuh, dia nih ahli, dia nih ini. Bagaimana Tika memposisikan diri itu? Apakah Tika sadar bahwa ada ketimpangan itu, ada relasi kuasa itu ketika saya bertemu orang, dan itu bukan relasi kuasa, tidak selalu bagi saya tidak selalu hal yang buruk, karena kita pada titik tertentu kan kita harus mengakui ya ada orang yang mungkin pengalamannya lebih banyak dan kita perlu belajar dari orang itu. Dan mungkin yang paling ideal adalah itu, tidak saja satu arah prosesnya. Tapi saya ingin dengar pengalaman jujur Tika selama di sana. Iya. Saya ketika residensi ini tuh tidak ada pemikiran kayak karena saya tahu juga bahwa ini pun pertama juga yang di residensi merantau. Saya lebih ke menikmati gaya kerja yang lain gitu. Ya, saya juga bekerja di kesenian, saya punya cara kerja sehari-hari sekian. Lalu kemudian saya ke residensi merantau dan ini berbeda. Jadi itu kayak bukan yang mana lebih bagus atau yang mana lebih yang mana yang kurang, tapi saya mencoba menikmati gaya yang lain gitu, cara kerja yang lain. Jadi residensi ini sebenarnya kita sedang bekerja gitu, bukan saya datang sebagai misalnya saya merasa usaha seniman, saya harus datang magang pesiar dan mau bikin karya. Tidak, bahkan kesadaran saya adalah sampai pada usaha ini sedang bekerja dengan cara yang lain, dengan gaya kerja yang berbeda daripada saya di Maumere dan sekarang saya di Jogja gitu kan. Karena saya juga tidak punya pemikiran soal bahwa kalau kita sudah residensi ini berarti kita sudah sah jadi seniman apa gitu, kayak gitu kan. Atau misalnya mungkin pada kasus lain, misalnya kalau saya sudah
tampil di sini berarti saya sudah hebat, atau saya sudah pameran di sini berarti saya sudah hebat, kayak begitu-begitu. Tidak ada konsep pemikiran seperti itu juga sejak awal melihat merantau ini. Jadi benar-benar ikut residensi merantau ini adalah mau merasakan cara kerja yang berbeda gitu, dan mengalami situasi yang berbeda, mengalami iklim kerja yang berbeda, mengalami tempat yang berbeda, bahkan stres dengan makanan yang berbeda juga, itu semua dirasakan semua begitu. Jadi satu hal penting juga yang tadi berkaitan dengan Dimas punya pertanyaan ini adalah kita tidak merasa itu tadi hebat nih, saya sudah residensi di Jogja nih, saya sudah residensi merantau dengan Gute dan sebagainya begitu. Bahwa memang ada penyelenggara dan kita sebagai peserta ya kita berada di porsi kita masing-masing gitu, bahwa saya mengikuti ini, saya harus menjalankan sebuah kewajiban sekian gitu. Tapi bahwa ini ada satu residensi yang akan mengangkat si seniman atau apa, itu tidak di sini. Saya tidak tahu ya apakah itu juga bisa jadi kemudian kalau misalnya berkembang seperti itu. Tapi pada tahap residensi kemarin itu benar-benar secara pribadi saya nyaman untuk menjalankan residensi ini, bertemu orang-orang. Nah, kemudian berlanjut pada relasi dengan orang-orang narasumber yang saya temui begitu. Dari beberapa orang yang saya temui memang ketika membicarakan satu hal, atau misalnya saya banyak bertanya misalnya tentang sesuatu, terus ya didiskusikan dengan orang itu, ada tahap di mana saya merasa saya tidak tahu yang ini gitu. Dan sebaliknya ada juga pertanyaan dari orang-orang yang bilang, kalau gini tuh gimana menurutmu, menurut gini. Jadi nah di situ pertukarannya terjadi gitu. Ya, bahwa benar ada orang yang punya pengetahuan lebih, bahwa mereka ahli dan sekian, punya banyak baca, banyak pengalaman bikin karya misalnya, ya itu satu hal yang memang kita akui bahwa kita juga pengen dengar pengalaman-pengalaman itu. Tapi mereka juga tidak serta-merta bahwa kamu mesti gini. Tidak juga begitu. Jadi justru lebih ke bertukar pendapat, pemikiran, bahwa lebih ke kamu mau ngapain untuk diri kamu sendiri kayak gitu. Jadi tidak yang bahwa kamu harus seperti ini, itu juga yang saya suka gitu. Jadi pertukaran atau diskusinya itu terjadi begitu di sana, dan itu yang oke menurut saya. Bahwa memang mereka teman-teman yang lebih tahu itu sudah pasti gitu. Sudah pasti mereka lebih tahu gitu. Kayak gitu. Oke. Mungkin kembali lagi ke Kak Riksa tadi soal pertanyaan saya yang terakhir. Soal itu Kak. Tadi kan kita ngomong soal institusi dan lain-lain sebagainya. Ada semacam ketakutan, karena kebetulan saya lagi baca buku tentang kritik terhadap presidensi itu, dan orang kan ada beberapa misalnya yang selalu kalau dia dari ini nih pernah residensi di sini, artinya itu dia bisa dipercaya. Ini anak ini nih residensi ini nih, dari ini Gute nih, ini pasti bagus. Nah, itu hal-hal seperti itu kan juga dalam arti tertentu bisa bisa akhirnya kita kembali lagi institusionalisasi lagi kan. Padahal itu yang mau dihindari. Yang saya tangkap kan itu yang mau dihindari kan. Akhirnya itu bisa ada kemungkinan itu. Gimana menurut Kak Riksa? Iya, ini poin yang penting ya. Kayaknya ketika kita ngomongin institusionalisasi juga artinya kayak jadi sesuatu yang di-refer terus sama orang gitu tadi, atau enggak kayak sesuatu yang disembah gitu. Kemudian bahwa ketika udah melalui program ini, tanda kutip lulusannya akan menjadi lulusan yang hebat gitu, kayak gitu. Itu makanya kayak dengan merantau kami pengen ini digulirkan ke teman-teman yang lain, bahwa nanti tuh yang megang jangan kami lagi gitu. Ini harus ke orang yang berbeda, kemudian bentuknya juga bisa disesuaikan sama visi misi atau enggak perspektif dari orang yang atau enggak orang-orang yang akan memegang
bilanglah ini sebuah kesempatan atau acara ini gitu, program ini gitu. Itu juga mungkin cara-cara ingin untuk menghindari ingin untuk mendesentralisasi juga kali ya, untuk ngebongkar bahwa ini tuh nggak harus dipegang sama orang yang sama, terus kemudian ini orang itu kemudian jadi tanda kutip jadi figur gitu, jadi tokoh, bahwa ketika kita lihat orang ini kita akan mengaitkannya dengan institusi ini, kemudian institusi ini sudah menelurkan berapa banyak program dengan seniman-seniman hebat. Itu sebenarnya pengen banget secara personal saya hindari untuk nggak lagi itu jadi berhala lagi, terus kemudian orang menyembah lagi, kemudian nanti itu beneran, kalau kata aku itu beneran menakutkan sih, apalagi ngelihat beberapa itu kan jadi kayak sebuah kuasa ya. Itu kata-kata yang buat saya sangat menakutkan, untuk misalnya ngelihat itu ternyata hanya satu orang yang pegang, kemudian itu di resource-nya di situ lagi, pengetahuannya yang berkumpul di situ lagi, kemudian kayak nggak tahu apakah regenerasi kata yang bagus, tapi menurut saya itu justru kayak kayaknya mendingan itu dikasihin aja deh gitu, jangan, maksudnya nggak usah saya kayak pengen menghindari hal-hal yang sifatnya kata-kata sifatnya diperhalus gitu. Udah aja emang kita harus dirubuhkan, terus dibikin ulang lagi, rubuhkan lagi, bikin ulang lagi gitu, karena itu biar dunianya itu juga jadi dinamis gitu, perkembangannya, entah itu praktek seni rupanya, orang-orangnya, profesi-profesinya gitu, kemudian kerja-kerjanya, seperti itu juga jadi diubah sesuai keadaan sesuai dengan keadaan dunianya, sesuai dengan konteks politiknya gitu misalnya. Itu sih, pengennya sih seperti itu, semoga. Oke. Tidak terasa ya sudah 1 jam lebih nih kita ngobrol. Berat juga ya obrolannya, Kak. Ini makanya tadi kemarin saya udah bilang sama Tika, saya tuh sebenarnya agak grogi nih kalau sama anak kritis-kritis. Saya takut. Bilangnya ngobrol santai. Jadi serius. Ini bisa jadi simposium ini, bukan podcast. Iya sih. Tapi ini ya penting sekali. Terima kasih banyak insight-nya Kak Rizka. Ini juga jadi catatan penting ya, terutama buat teman-teman KH sebagai satu ya kalau secara formal KH kan sekarang sudah yayasan ya. Tapi jauh sebelum yayasan itu kan kita memang, sebelum yayasan itu kan kita memang berteman. Kita semua adalah teman, dan tapi itu juga saya kira menjadi catatan penting juga ya, bagaimana kita melihat individualitas kita di tengah kelompok itu. Apa yang saya bisa lakukan ketika saya menarik diri dari kelompok, apa yang ketika saya bersama dengan kelompok bisa saya sumbangkan. Dan seperti yang Kak Riksa bilang tadi, tidak melulu kepada 1 atau 2 orang saja yang menjadi pusatnya. Itu jadi catatan yang penting, juga catatan kritis buat kami semua. Terima kasih banyak Kak Riksa. Malam minggunya kita curhat ngobrolin hal yang cukup berat nih. Terima kasih banyak loh mau mengundang. Saya sebenarnya bisa main-main ke Maumere ya. Depan insya Allah. Amin. Ya, kami tunggu di Maumere. Oke, terima kasih banyak semuanya, Kak Aura, Gero yang sudah ikutan. Ya, saya harap percakapan kita tidak selesai di podcast ini ya, Kak. Kita bisa diskusi terus seperti tadi, yang ini bisa berlanjut terus setelah obrolan-obrolan kita, mungkin juga di luar hal-hal terkait residensi ya. Terima kasih telah mendengarkan Laune Podcast. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya. Epanggawan.